Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada majelis sama pengijazahan kitab Kutubut Tis'ah, khususnya Sahih Bukhari, khususnya Sulasiyat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang hanya 3 perawi saja. Sulasiyat salasah, berarti 3 perawi antara Rasulullah dengan Imam Bukhari. Jadi ini Sahih Bukhari yang kita kenal, ini kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, yaitu Sahih Bukhari. Maka 3 hadis yang ingin kita ijazahkan pada kesempatan kali ini, nanti setelah membaca semuanya mendengarkan, semua mengucapkan qabiltu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, Majelis Ta'lim Darul Hidayah, sebuah majelis ta'lim yang bergerak dalam dakwah Al-Quran dan Sunnah, melalui saya sebagai pembina Roni Desman Al-Gontori akan mengijazahkan terlebih dahulu 3 hadis ini biasanidi al-muttasilah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ila Syekh Ahmad Hawasi wa ila Syekh Rasyidin Bajamal wa ila jami' syuyukh wal ulama allati qad ajaza hadhihi al-ahadis. Maka pada pagi ini saya ijazahkan jalur 1, yaitu Imam Al-Bukhari dari Al-Makki bin Ibrahim. Hadis yang pertama, qala haddatsana Al-Makki bin Ibrahim qala haddatsana Yazid bin Abi Ubaid an Salamah qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini adalah hadis yang pertama yang dari cerita Al-Makki bin Ibrahim yang telah disampaikan. Beliau berkata, telah bercerita kepada kami Yazid bin Abu Ubaid, Salamah berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang berkata atas nama Rasulullah, atas namaku kata Rasulullah, suatu perkara yang tidak pernah dikatakan oleh Rasulullah, maka hendaklah ia mengambil dirinya tempat untuk bersemayam di neraka. Na'udzubillah. Falitabawa maq'adahu minan nar. Ini adalah ancaman Rasulullah untuk yang sering membuat hadis palsu. Maka ini adalah yang harus kita pahami faedahnya. Tidak boleh kita berkata atas Rasulullah yang tidak kita ketahui. Baik, semuanya jawab qabil tuh hadis yang pertama ini. Baik. Ya. Ini paling tinggi ya, paling tinggi. Jadi saya membaca, Bapak Ibu mendengar. Nanti kalau ada juga kalau yang ingin baca juga sah karena kita dalam satu halaqah. Hadis yang kedua. Haddatsana Al-Makki bin Ibrahim qala haddatsana Yazid bin Abi Ubaid an Salamah qala kana jidarul masjid inda al-mimbar ma kadatish syatu tazujuha. Yaitu telah disampaikan oleh Al-Makki bin Ibrahim, dia berkata telah disampaikan kepada Yazid bin Abu Ubaid dan Salamah, berkata beliau, dulu jarak antara dinding masjid dengan mimbar itu cukup sulit untuk dilalui oleh seekor kambing. Jadi ini hadis yang sangat tinggi sanadnya dengan Imam Al-Bukhari, yaitu hanya 3 perawi saja, sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'in, lalu Imam Al-Bukhari. Maka kalau kita kaji hadis ini dalam sekali nanti dalam diroyahnya. Tapi insya Allah saya ijazahkan hadis ini terlebih dahulu kepada Bapak Ibu, yaitu hadis yang kedua dari 22 hadis yang sulasiyat dari Imam Al-Bukhari. Semua jawab qabil tuh. Just to go. Nah. Yang ketiga, yaitu hadis tetap sama dari Al-Makki bin Ibrahim. Qala haddatsana Al-Makki bin Ibrahim qala haddatsana Yazid bin Abi Ubaid qala kuntu ma'a Abi Salamah baina al-aqwa' fa yusalli 'inda al-ustuwanah allati 'inda al-mushaf fa qultu ya Aba Muslim araka tataharraku as-salata 'inda hadhihi al-ustuwanah qala fa inni ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra as-salah 'indaha. Ini sama dari hadis yang sulasiyah juga disampaikan oleh Al-Makki bin Ibrahim. Dia berkata telah bercerita kepada kami Yazid bin Abu Ubaid, ini nama sahabat ya, dan ada juga Salamah bin Al-Aqwa. Lalu dia sampaikan bahwa dia sholat di dekat tiang yang berada di dekat tempat penyimpanan mushaf
Aku pun berkata, kata Salamah, wahai Abu Muslim, aku melihatmu bersengaja memilih solat di dekat tiang ini. Salamah bin Al-Aqwa berkata, dulu aku melihat Nabi SAW bersengaja memilih solat di dekat tiang ini. Inilah kegigihan para sahabat, ingin mengikuti Rasulullah 100%, sampai tiang pun didekati karena Rasulullah SAW dulu dekat situ. Nah, jadi ini hadis yang ketiga, bagaimana kita memahami hadis-hadis yang paling tinggi sanadnya dari Sahih Al-Bukhari setelah Al-Quran Al-Karim. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ijazahkan hadis yang ketiga ini, dan ketiga hadis ini bagi yang terlambat saya ijazahkan semuanya jawab qabiltu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah 3 hadis pertama dari 22 hadis sudah saya sampaikan. Hadis yang tinggi sanadnya dari Sahih Al-Bukhari, dari kitab Kutubut Tis'ah. Kutubut Tis'ah itu banyak sekali ya, kita pilih yang penting-penting, atraf, yang sulasiat, sebagaimana tradisi para ulama. Maka barakallah, selamat kepada Bapak Ibu yang telah menerima 3 hadis ini. Setelah ini dibaca hadisnya, diminta PDF-nya kepada admin, dikuasai lagi, diajarkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat pahala, saya dapat pahala, Syekh saya dapat pahala, sampai kepada para sahabat yang meriwayatkan ini dapat pahala semuanya. Inilah keindahan Islam, yaitu turun-penurun dapat pahala dan bisa diwariskan. Jangan lupa minta ijazahnya kepada admin untuk diketik, dan ini menjadi warisan paling mahal di antara harta kita kepada anak cucu kita, yaitu tradisi ilmu hadis yang paling tinggi sanadnya. Baik, barakallahu fikum. Setelah ini mungkin kalau ingin tanya jawab boleh kita tutup dulu secara formal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, inilah pertemuan majlis yang pertama dari Kutubut Tis'ah, atraf dan sulasiat. Yang sulasiat pertama yaitu Sahih Bukhari. Selamat untuk semuanya, bersyukur pada Allah, dan jangan keluar dari majlis ini, dari halaqah ini, dari majlis ta'lim ini, dan tetap istiqomah, ada istiqomahan dalam majlis ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.